Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Rasul 9 ayat yang ke-22. Saya akan baca dalam terjemahan bebas. Saulus semakin dikuatkan dan membingungkan orang-orang Yahudi dengan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kata penting untuk kita lihat adalah Saulus semakin dikuatkan. Jadi peristiwa pertobatan Saulus yang itu mengubah hidupnya dan dia semakin dikuatkan. Namun kita perlu cek ya. Dia harus melewati apa supaya kita boleh membaca dia itu dikuatkan. Saulus baru saja mengalami peristiwa besar. Yang pertama adalah dia dibutakan. Dia betul-betul buta, tidak bisa lihat karena silau cahaya ilahi itu membutakan matanya. Betul-betul tidak bisa lihat. Dia mengalami situasi buruk. Yang kedua, dia sebenarnya dipermalukan. Kenapa? Karena dia itu sedang pergi dengan kemarahan dan mewakili orang-orang Yahudi untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi kemudian dia jatuh dan dia buta dan dia mengalami sakit secara fisik. Itu saja sudah merasa dipermalukan. Dan nama baiknya, nama besarnya dan kapasitas dia tentu akan sirna dan hilang di komunitas orang-orang Yahudi. Dan pasti yang ketiga, dia ditolak dalam komunitas lamanya. Dalam komunitas yang baru dia belum tentu diterima juga. Artinya dia dipermalukan dari dua sisi. Di orang Yahudi dia dipermalukan, orang Kristen dalam komunitasnya juga mempermalukan dia karena tuh lihat kamu yang jahat banget itu kemudian kamu tumbang karena Allah sendiri. Dia dipermalukan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin hidup kita dikuatkan oleh Allah, semakin kuat oleh Tuhan, maka kita tidak boleh mengandaikan semuanya berjalan dengan ringan dan baik. Ada peristiwa dibutakan, ada peristiwa dipermalukan, ada peristiwa ditolak, tapi itu semua akan menguatkan kita. Maka saya pernah dapat bacaan begitu ketika seorang murid yang sedang mendaftar jadi murid dan dia tidak diterima sebelum dia memindahkan gunung batu dengan cara mendorongnya dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan ternyata setelah sekian bulan batu itu tidak bergerak, tetapi tenaganya semakin kuat, badannya semakin bagus, dan dia siap jadi murid. Kadang-kadang yang perlu kita sadari adalah masalahnya nggak bergerak, situasinya tidak berubah, tetapi kita semakin kuat atas itu. Itu yang disebut dengan dikuatkan. Harus melewati proses yang harus kita terima dalam hidup. Yang kedua adalah soal mengguncangkan iman orang-orang Yahudi karena Yesus adalah Mesias yang diungkapkan dengan seluruh pengalaman hidup, pengetahuan, hati, dan seluruh perilaku yang dinyatakan Saulus kepada orang-orang Yahudi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya diguncangkan? Karena kata membingungkan itu sebenarnya mengguncangkan keyakinan orang-orang keagamaan orang-orang Yahudi. Yang pertama kita perlu cek Yudaisme gitu ya. Yudaisme itu sangat bergantung pada tiga sekaligus. Yang pertama adalah hukum Taurat. Hukum salah benar, hukum Allah yang diyakini, siapa yang mentaati itu akan menjalankan hidup dan mendapatkan berkat yang luar biasa, sedangkan melanggar hukum Taurat dia akan mengalami persoalan luar biasa juga gitu. Hukum Taurat. Sedangkan Kristus membawa
hukum itu adalah hukum kasih. Hukumnya adalah kasih karunia. Karena tidak pernah mampu manusia dinilai berdasarkan kapasitas dan kemampuan menjalankan hukum. Karena semakin diatur, semakin terlihat manusia tidak mampu mengerjakannya. Maka hukum Allah itu bukan hukum Taurat, tetapi diganti dengan kasih karunia. Itu saja sudah membingungkan. Yang kedua adalah soal identitas etnik. Mereka sangat komunitas tertutup sebagai orang-orang Yahudi berdasarkan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka dalam satu komunitas etnik itulah yang kemudian membangun identitas diri mereka. Nah, dalam Kristus identitas itu dibangun bukan berdasarkan etnik, tetapi berdasarkan seberapa engkau menjadi anak-anak Allah dengan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah Yudaisme mengimani Mesias dalam sisi politis. Dia hadir menjadi pembawa damai, mengalahkan para penjajah, mengusir mereka, mengalahkan, menghalau mereka, dan akhirnya Israel dalam kondisi yang damai sejahtera sebagai kerajaan, sebagai negara yang terlindungi dengan baik. Tetapi Mesias yang dibawa oleh Yesus Kristus, pengertian Mesias itu adalah penebus. Dia bukan membawa perang seperti Mesias politik, tetapi dia hadir untuk menanggung dosa. Dia hadir untuk menanggung pergumulan manusia. Dia datang tidak dengan pedang, tetapi dengan cinta. Dia tidak datang dengan kuda tinggi sehabis perang atau berangkat perang, tapi dengan keledai yang melayani, yang menanggung beban. Maka kita belajar bahwa sebenarnya konsep cara beragama seperti orang Yahudi sangat berlawanan dengan konsep cara penghayatan kita tentang kekristenan, sehingga itu pasti akan mengguncangkan. Dan kalau kemudian kita hubungkan tujuan dan asal kita adalah dari surga akan kembali ke surga, maka satu-satunya jalan untuk sampai ke sana pasti dengan pengampunan, pasti dengan anugerah, pasti dengan cinta Tuhan. Tidak mungkin dari kita menjalankan hukum Taurat, apalagi berdasarkan etnik tertentu. Karena saya suku agama tertentu, saya suku bangsa tertentu, maka saya jamin masuk surga. Sama sekali tidak. Tuhan menyatakan anugerahnya melampaui semua keadaan dan etnik, dan dia jamin karena Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Semoga kita menghayati ini semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta Tuhan ada pada setiap sahabat dan memperlengkapi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.